covering. Saya harapannya adalah sampai di titik Anda menghadapi semua yang harus Anda hadapi di dunia kerja Anda, di ekonomi lesu hari ini. Utang piutang, pinjol, zamannya pinjol online, ini segalanya. Semua yang Anda hadapi tentang perselingkuhan, perceraian yang gila menggila semakin memarak di dunia. Saya berdoa supaya semua yang Anda hadapi hanyalah sparring partner, tidak akan melebihi kekuatanmu. To our church, haleluya. Silakan duduk. Senang bisa kali ini berkunjung pertama kali di GMS BSD. Saya dan istri saya sangat happy to be here. Dan saya sepanjang hari ini menyampaikan firman yang variasi. Kalau Anda ketinggalan salah satu tolong dengarkan, karena saya nggak mungkin bisa mengulang pewahyuan yang mengalir deras dan alami dari tahta Tuhan. Bukan sesuatu yang saya rencanakan. Meskipun PowerPoint-nya saya sudah sediakan, tapi waktu ngalir tadi semuanya itu spontanitas. Bukan dari saya, itu biarkan Roh Kudus yang berbicara. Kebaktian pertama, iman yang hidup. Saya jelaskan penting sekali imanmu jangan pingsan di akhir zaman. Karena iman itu nanti yang menjaga kita di masa-masa susah. Itu yang mengandung mujizat dan berkat Allah di dalamnya. Kebaktian berikutnya itu seminar leadership loh, kepemimpinan. Mungkin Anda merasa bukan pemimpin, saya juga dulu gitu. Saya itu anak kedua dari 3 anak. Selalu dari kecil itu saya punya nama panggilan dari keluarga besar saya. Papa mama untung gak manggil gitu, om tante saya panggil saya Sakwa. Saya bukan pemimpin, ya. Tapi ternyata saya sadari kalau kita lahir baru, Roh Kudus tinggal dalam kita, mau gak mau kita semua jadi pemimpin. Ibu rumah tangga kayak papa mama, ya manajer, tapi di gereja juga semua kita dicalonkan menjadi pemimpin kemudian. Anda dengarkan tadi, ada banyak hal yang saya tidak rencanakan keluar tadi. Kebaktian sebelum ini teguh dalam tekanan. Gimana kita bisa teguh seorang diri, tapi nanti saya lengkapi dengan kebaktian yang terakhir ini. Gimana kita bisa teguh bersama, dikuatkan melalui community, melalui komunitas. Teguh dulu dalam dalam tekanan. Termasuk dalam tahanan loh ya. Your heart, your responsibility, hatimu tanggung jawabmu. Tapi sekarang saya ajarkan, hati orang lain juga tanggung jawab Anda loh. Kalau itu terjadi, hati Anda juga tanggung jawab mereka. Kita tidak berjuang sendiri. Lihat kanan kirinya, untung ada kamu. Iya, puji Tuhan ya. Tapi sebelumnya, kita juga gak mau ketinggalan semua gerakan Tuhan. Sebagai gembala sidang, kita saya tidak boleh asal cetuskan suatu acara. Kalau itu hanya acara saja saya nggak nafsu, saya nggak selera, saya nggak mau. Tapi kalau itu saya tahu di dalamnya ada Tuhan, kita harus adakan. Itu jemaat perlu. Bulan depan 17-18, 2 hari. Malam sesi pertama lalu besoknya seharian. Jadi Anda tidak perlu cuti 2 hari. Diadakan di Jakarta nggak jauh-jauh. Nah kalau orang Jakarta sendiri ketinggalan pendaftaran padahal mau tutup. Nanti Anda akan didahului orang-orang luar kota. Ini seperti kolam Bethesda gitu yang kalau pusarannya terjadi ada malaikat masuk nyemplung ke situ. Siapapun yang masuk dulu diberkati. Jangan sampai yang sudah di tepi kolam malah nggak cebur ke dalam. Karena kita entengin, kita gampangkan. Gampang lah, nanti gampang terakhir. Ini mau tutup nih kotanya. Karena kalau kita mau buka lagi lebih dari ini, sudah mau tutup ini, itu harus buka 1 hall lagi. 1 hall itu harus nanti beribu-ribu. Kalau sudah tutup. Jangan sampai nanti gigi jari, sebab saya yakin pasti ada perbedaannya. Ada berkat tertentu yang tidak ada di regular season. Ada urapan baru, bukan materi yang dibagikan, itu penting. Tapi lebih dari itu, ada something. Ada something. Ya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Tolong daftar nanti. Karena diadakan di NICE, tolong katakan pada orang kanan kirinya sekali lagi, nice to see you. Ya oke. Sudah cukup. Sekarang kita bicara tentang 1 Tesalonika pasal 3, dikuatkan melalui komunitas. Ini adalah surat Paulus yang awal. 1 Thessalonians. Ini gereja baru didirikan Paulus. Ini dalam sejarah ya.
kurang lebih 2-3 bulan usianya. Jadi semua mereka itu baby Christian atau Kristen yang baru saja lahir kembali. Banyak mereka malah dari orang-orang yang sekuler, mereka keturunan Yunani, ini bangsa-bangsa non-Yahudi. Tesalonika adalah kota trading yang besar sekali di sebuah provinsi terkenal namanya Makedonia. Itu bukan nama es krim. Makedonia di dalamnya ada kota Filipi. Ini kota seperti Jakarta hari ini, metropolitan. Paulus dirikan gereja, lalu bayi-bayi rohani semua jemaatnya. Sebagai seorang yang merintis gerejanya, dia pergi itu kepikiran seperti seorang mama, tinggal bayi di rumah. Saya kasih konteksnya supaya nggak ngerti. Dan kota itu penuh pencobaan, prostitusi di situ. Karena itu tempat trading kan, banyak saudagar, orang Yunani, yang ateis semua, yang percaya dewa-dewa, orang Romawi ini kan zaman Itali berkuasa. Jadi orang Yahudi di sana, wah jahat-jahat mereka penganiaya. Mereka itu tinggal benar-benar di sarang penyamun. Tapi Paulus lebih tenang, setengah tenang karena dia merasa mereka nggak sendiri. Mereka ini ditinggal bukan secara individualistis, ditinggal sebagai komunitas. Jadi dia lebih rasa ada tenangnya. Itu pun dia khawatir, dia ketar-ketir. Bukan karena dia kurang beriman, karena dia tahu human nature, dia tahu sifat manusia. Kalau bayangkan kalau ada orang tua yang mau mati gitu, anaknya masih kecil. Pasti dalam benaknya sebelum meninggal dunia dia pasti mikir, anakku tidak boleh tercerai-berai. Kalian tinggal sama-sama, saling jaga ya, koko adik ya, kakak adik ya, jangan saling berantem, jangan ada uang di antara kalian. Kalian mesti seia, sekata, sepikiran jaga mama. Kalau papanya yang mau meninggal dunia. Pasti kepikiran. Kalau mamanya yang mau meninggal, pasti dia bilang, kalian semua satu, jaga papa. Nggak mungkin ada dalam benak orang tua sehat. Biarin anak gua terpencar-pencar. Masing-masing bisa survive sendiri kok. Emangnya Hunger Games gitu? Emangnya setiap orang, every man for himself. Setiap orang dewe-dewe, sendiri-sendiri gitu. Sangat gak oke. Sekarang mengerti kan, gereja lokal itu idenya siapa? Idenya dia yang mau meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia kedua kali, dia sudah mati, hari ketiga dia bangkit. Kita barusan kemarin merayakan kenaikannya ke sorga. Tahu kan kenapa sebelum naik ke sorga Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mereka bersatu. 120 itu. Gereja lokal itu idenya kepala gereja. Jesus Christ our Lord. Dan setan tahu di dalamnya ada power. Makanya dia mau hancurkan dari dalam dan dia mau hancurkan dari luar. Izin gereja itu susah, tahu nggak? Mana-mana. Mana-mana kita itu seperti nomaden, pengembara. Sini diusir, di sana diusir, nggak bisa enggak. Juru selamat kita juga gitu, akhirnya berakhir di Palungan. Kita untung-untung ada di BSD ini, sekarang ada tempat yang layak. Tapi komunitas iman itu harus dibela-belain. Karena itu ide Tuhan. Karena tidak ada seorang pun termasuk saya yang bisa kuat sendirian. Kita semua tidak bisa sendiri. Kurang apa tuh rasul-rasul? Petrus itu apa kurang sakti? Bayang-bayangnya gitu. Tapi Tuhan Yesus mengutus mereka itu 70, dua-dua. Tidak boleh minimal 2 atau 3 orang. Dan mereka bertumbuh. Gak ada yang 2 itu berakhir 2. Setelah itu Andreas ajak Petrus. Lalu kemudian hari Filipus ajak Bartolomeus atau yang Nathanael itu. Gak akan ada orang itu berakhir hanya 2. Kalau mereka setara atau menyertai Tuhan, berjalan selangkah dengan Tuhan Yesus, pasti mereka bertumbuh, pasti mereka bertambah. Meskipun komunitas itu dianiaya, termasuk Tesalonika. Gereja di situ dihimpit tapi berkembang. Dari Tesalonika keluar gereja di Berea. Ada ayatnya itu, orang-orang Berea malah lebih mulia dari orang Tesalonika yang duluan kenal Tuhan, padahal sama-sama mulia. Di Berea itu mereka sangat-sangat spesifik kalau study scriptures. Bicara Alkitab. Filipi di penjara, coba lihat. Lalu habis itu di provinsi berikutnya ada yang namanya Akaya. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Imanmu itu loh. Jemaat Tesalonika waktu dianiaya dalam penindasan.
Kalian itu jadi teladan sampai terdengar bukan hanya di seluruh Makedonia, gereja-gereja di kota lain Filipi, misalnya Jawa Barat di sini, ada Bogor, ada Bandung, itu kota dalam satu provinsi. Filipi mendengar imanmu hai Tesalonika, bahkan Akaya, bahkan Jawa Tengah. Sampai terdengar sampai ke situ, zaman itu belum ada sosial media, sampai terdengar ke sana kan luar biasa kesaksian iman mereka. Sampai di Akaya ada satu kota namanya Korintus juga mendengar kesaksian iman mereka. Berkembang, tambah dihimpit, tambah mengembang. Itulah nature-nya the local church, gereja lokal. Gerbang maut tidak bisa menguasainya, malah kita yang kuasai gerbang maut. Tapi setan tahu bagaimana menghancurkan itu. Makanya saya mau jelaskan kepada Anda, ini penting sekali. Dikuatkan melalui komunitas, karena kita melalui pergumulan, bukan hanya penganiayaan demi agama, tapi juga karena ekonomi yang lesu lah, apa segala. Kita itu nggak bisa sendiri hadapi semuanya ini. Karena ada hal tertentu berkat itu yang taruh Tuhan di toples yang namanya korporat. Tidak semua berkat itu bisa kau temukan secara personal. Dan saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kita bisa kuat. Bukan berdiri sendiri, tapi melalui community, melalui komunitas ya. Bahasa Indonesia itu di dalamnya itu ada banyak campur tangan Tuhan dalam pepatah kita, dalam apa-apa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sungguh-sungguh dalam itu pun ada hikmatnya. Hikmat yang Alkitabiah. Indeed, it's true. Waktu Anda berdiri sendiri, Anda mati. No one is that strong. Karena kita tidak didesain kayak gitu. Saya dan Anda tidak di-wire. Di dalam kita itu kabel-kabelnya itu tidak untuk sendirian. Ya, mari kita sekarang baca. Paham ya sekarang ya? Nah, saya janji overtime. Karena ini ibadah setelahnya kan nggak ada. Jadi kita sampai besok malam. Tolong kanan kirinya bawa bantal. Sampai besok malam, besok pagi. Enggak ya. Tapi saya akan segera cepat padat bersertifikat. Segera Anda catat apa yang saya bahas hari ini. Ayat 1, kami tidak dapat tahan lagi. Ini Paulus berkata begini. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Paulus nulis ini dari Athena. Kota lebih ateis lagi. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Di kebaktian sebelumnya, di pasal awal, Paulus nggak sendirian. Paulus sama Silwanus, yaitu Silas dan Timotius. Jadi dia kirim Timotius dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Mereka sudah pergi ke Athena, 2-3 bulan lalu mereka ada di Tesalonika. Paulus pergi, at least paling tidak ada Silwanus, ada Silas, dan juga ada Timotius. Dan waktu dia pergi sampai ke Athena, Athena itu waduh berat medannya. Paulus berhasil menghasilkan banyak murid, tapi di Athena hanya segelintir orang saja. Mereka berkata, lain kali aja kami dengar lagi si Pleter ini, si Halilintar ini. Dia cerita tentang Tuhan sampai titik dia bicara tentang kebangkitan, kami nggak tertarik, kami lebih tertarik cerita tentang Hercules tentang dewa-dewanya orang Yunani, dan sebagainya. Yang gini-gini kami nggak mau dengar. Tapi Paulus berhasil memenangkan jiwa ketua sinagoga di situ, dan termasuk di situ beberapa pemuka-pemuka, wanita-wanita pemuka juga dimenangkan oleh Paulus. Tidak dalam jumlah numerik atau secara kuantitas, tapi dia memenangkan petobat-petobat secara kualitas. Orang-orang berpengaruh berada di posisi-posisi strategis. Tapi meskipun demikian, Athena itu babat alas, susah banget. Di dalam susahnya Paulus, coba bayangkan, dia butuh bala bantuan. Mereka hanya bertiga doang yang menulis surat ini. Kita nggak tahu siapa lagi. Paling kalau ada lagi, paling cuma ada 2, 3, 4 orang lagi. Ya. Tapi Paulus dalam perjalanan misionarisnya dia butuh orang. Saya bisa rasakan kita tuh butuh orang. Untuk bisa mengadakan ibadah seperti ini kita butuh sukarelawan. Untuk tambah ibadah seperti ini ada orang-orang yang berkorban. Misalnya yang di kamera sebelah situ, Mas yang di sebelah sana. Jangan tertidur ya, jangan jatuh lalu ambruk ke jemaat. Ini pertama kali melayani di ibadah ini. Ya iyalah, ini pertama kali kita adakan ibadah ini. Tapi harus ada orang yang standby. Dibutuhkan banyak sukarelawan. Full timer. Paulus tahu, kok malah diutus jagoannya dia. Timotius. Kenapa dia utus dia? Tim. Ya. Dia gak punya banyak Timotius. Dia cuma punya satu tim. Gak ada tim ikan, tim ayam. Dia hanya punya Timotius. Dia bilang sama Timotius, Tim, kamu balik. Disuruh balik lagi. Loh, aku kan sudah sertai sampai ke Athena. Ini kan maju terus.
Lalu ke kota berikutnya, kok aku disuruh balik kucing? Balik. Kembali. Why? Bapak Paulus, kenapa? Pastor Paulus. Kenapa kok Paul? Ya, kok Paulus? Dia berkata, aku khawatir hal ihwalnya baby Rohan ini. Kamu balik Gi, aku di Athena aku berjuang. Aku mending juang sendiri daripada aku khawatir tentang mereka. You see. Hati Paulus menunjukkan hati Yesus. They want us together. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Saya ajak Anda lihat lagi ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Dengan kata lain, aku butuh bala bantuan kalau bisa lebih. Tapi aku bersedia untuk sendirian asal kalian jemaat Tesalonika tidak sendirian. Aku utus yang terbaik Timotius untuk jaga kamu. Gak apa-apa aku sendirian. Gak masalah kalau aku dalam bahaya. Kalau aku bisa pilih, kau tak sendiri, aku tak sendiri. Tapi kalau tidak punya pilihan, aku mau kamu dibarengin, kamu disertai, kamu ditemenin. Aku aja yang sendirian. Wow. You see, community itu sangat precious. Itu sampai worth it, sampai selayaknya seseorang berkorban demi untuk menjadikan komunitas ini. Aku sementara harus sisihkan waktu, atur waktu untuk tidak tabrakan dengan jadwal kerjaku. Atau aku harus atur waktu supaya, kalian bisa mengerti ya, lebih bahagia lagi kalau seorang melayani dan keluarganya juga melayani. Papanya usher, anaknya lagi di kamera, anaknya enak, jadi nggak pisah, tetap di ladangnya. Tapi kalau untuk seseorang hari ini seperti ini, ya misalnya yang di kamera ini, Anda sudah menikah? Oh belum ya? Masih single? Ini ada eligible, saya kamu altar call. Langsung pasang ini, jangan pura-pura tidak dengar. Tapi kan hari ini bisa dia luangkan waktu sama teman-temannya. Atau siapa di sini yang asyir? Mungkin sekarang setelah anak sama istrinya tadi ibadah sebelumnya kebaktian, papa masih harus asyir satu ibadah lagi, mereka jalan dulu di mall. Pisah dari keluarga. Supaya mereka dibarengin. Anda sendirian. Nangkep ya? Dan gara-gara Anda ini melajang terus. Sendirian terus. Kita carikan jodoh Ki. Ada orang yang berkorban demi supaya komunitas itu jalan. Why is it so important sih? Kenapa kok penting sekali? Karena in that community someone is about to get saved. Karena dalam komunitas itu seseorang akan diselamatkan. Bangsa-bangsa akan dimuridkan. Pemimpin berikutnya akan dibangkitkan. Rasul-rasul kemudian akan diutus. Paulus itu di Athena perjuangan berat. Dia hadapi monster-monster Yunani itu. Dia berkata, you go. You be with them. Let me be alone. Dia bukan milih untuk sendiri. Tapi dia gak punya pilihan. Demi komunitas itu tidak runtuh, dia utus seseorang yang jagoan. Timotius, kau pergi ke sana. Every community jadi itu perlu personal sacrifices. Perlu pengorbanan pribadi. Sadarkah Anda? Tahukah Anda? Kalau itu bukan ide Tuhan, kita semua ngapain berkorban? Saya juga gak mau. Kalau itu bukan ide Tuhan. Tapi di sini saya juga bisa melihat kerinduannya. Coba lihat baik Paulus maupun Timotius maupun jemaat Tesalonika. Gak ada satupun di antara mereka yang individualistis. Paulus bukannya mau sendiri loh ya. Aku mau me time. Enggak. Kalau bisa aku jangan kau tinggalkan. Eloi, Eloi lama sabachthani adalah seruan Yesus. Kenapa kau tinggalkan aku? Gak ada orang Kristen yang sehat imannya itu mau sendirian, itu gak ada. Orang Kristen kalau sehat sama dengan mah kita kalau sehat, pasti kita bisa merasakan lapar. Orang Kristen yang tidak lapar bersekutu dengan saudara seiman, itu orang Kristen yang sedang sakit. Paulus bukannya mau sendirian atau mau minta, bukan.
Aku gak punya pilihan antara aku sama kamu atau mereka sendirian. You go with them. Pergi bersama dengan mereka. Dari sini saya bisa melihat kerinduan mereka. Paulus rindu sama mereka, mereka rindu sama Paulus. Timotius terpecah jadi dua. Aku mau sama Paulus Bapak rohaniku, tapi ini adalah anak-anak rohani harus kujaga. Gimana? Mau yang ini salah, mau yang itu salah, mau pilih mana? Pilih yang ini salah, pilih yang itu salah, mau pilih mana? Jangan diterusin, kalau yang ini singkong digoreng. Kalau yang itu ubi direbus, itulah gua anak kecil dulu di TVRI. You see dari tiga pihak ini, do you see the heart of true Christianity? Hati kekristenan itu ingin bersekutu. Tidak ingin sendiri. Ingin bersama. Bukan berarti teman-teman CG selalu bersama Senin sampai Minggu. Itu yang gak sehat. Gak ada waktu privasi dengan keluarga. Bangun your family life juga. Tapi nggak mungkin ada orang yang lebih dari seminggu nggak kepingin ketemu sama saudara Siman, atau puas hanya cuma datang doang, datang cuma dengar ibadah, seperti konser gitu loh. Konsepnya datang, nyanyi-nyanyi, dengar ceramah, pulang. Udah, gua puas dengan itu. I think berarti izinkan saya berkata, Anda sedang sakit mah secara rohani. Nggak kerasa lapar kan? Tapi rusak kan lambungmu. Orang Kristen yang sehat itu kayak begini. Rindu to assemble, untuk kumpul. Janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Coba lihat kisah para rasul. Gereja mula-mula lebih awal lagi dari jemaat Tesalonika. Maka mereka berkumpul tiap hari memecahkan roti. Dan tidak ada orang di antara mereka hidup egois. Dan mereka bergiliran di rumah-rumah mereka. Makanya gereja yang sehat adalah gereja yang sungguh-sungguh menciptakan komunitas di dalam tubuhnya. Itu sel-sel itu bisa bertumbuh. Kenapa dia membelah? Tidak ada sel yang dibiarkan gitu terus. Sel itu harus membelah. Kenapa gereja sel itu bukanlah ide kita? Saya merenungkan sungguh-sungguh, kami merenungkan dari sejak awal dulu. Cikal bakal gereja ini semuanya belum ada. Karena kami percaya bahwa itulah desain Tuhan. Metodenya bisa beda lah, materinya segalanya. But you see, you get the idea? Konsep itu dari Roh Kudus. Karena seseorang hanya bisa kuat dan bertahan sampai akhirnya kalau dia di dalam komunitas yang sehat. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kami mengirim Timotius, saudara kami, yang dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Paulus belum sangat jauh antara Tesalonika, kota Tesalonika di Makedonia sampai Athena itu belum terlalu jauh. Supaya, ayat 3, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kesusahan apa sih? Mereka susah, orang Tesalonika lagi susah. Kalau Anda baca di fase sebelumnya, mereka sedang ditindas. Kita nggak tahu aniaya apa. Kita tahu di Filipi, Paulus masuk penjara. Itu banyak antikristusnya di sana. Di Yerusalem juga mengalami aniaya sampai terpencar semua kecuali rasul-rasul. Sampai Filipus ke Samaria. Kita tahu mereka masing-masing setiap kota itu ada penderitaan tersendiri, penderitaan Kristiani ya. Bukan orang menderita karena dosanya. Orang yang menderita di tangan para pendosa. Kita semua pasti alami itu. Jadi orang Kristen di masyarakat lebih susah. Lebih gampang naik pangkat kalau Anda mau meninggalkan kekristenan Anda. Kalau Anda mau jual iman Anda. Kita semua sudah pasti punya salib sendiri. Tapi mereka ngalami sesuatu. Tapi Paulus worry supaya jangan ada orang yang goyang imannya, jemaat Tesalonika yang masih baby. Karena kesusahan-kesusahan ini, kesusahannya Paulus. Paulus tahu mereka worry untuk Paulus. Ini luar biasa, inilah kekristenan. Mereka sendiri menderita, tapi mereka worry untuk orang lain yang menderita. Ini berarti tanda bahwa Tesalonika sehat imannya. Kamu sendiri, nah sekarang juga Paulus ikut worry untuk mereka, jadi ini lucu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Paulus dengan kata lain mengingatkan, hey guys, gak apa-apa, apa yang kau alami ini biasa. Semua orang Kristen kalau mau hidup benar, pasti ngalami suffering in this world. Kita gak harus ngalami kalah, ada penyertaan dan pembelaan Allah. Tapi kita pasti mengalami tantangan. Kebaktian sebelum ini tadi saya kasih, salah satu PowerPoint-nya adalah expect atau antisipasi bahwa ke depan pasti ada tantangan. Jangan kita kira di depan itu smooth sailing. Jangan kita mengeluh, jangan kita itu mulus pelayarannya. Hidup itu gak akan pernah mulus-mulus saja. Bukankah Tuhan sudah peringatkan di hidup ini kau akan mengalami banyak sekali pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa expect itu di depan. Pasti ada.
Udahlah jangan ngeluh lah, ekonomi lesu segalanya, krisis lah semua. Dari dulu gak pernah krisis itu meninggalkan dunia ini. Selalu ada, cuman giliran kadang-kadang lebih rata. Udahlah percayalah, sampai kapanpun ada, tapi kita harus hidup beda. Dan kita percaya akan ada keajaiban Tuhan dalam kehidupan masing-masing setiap jemaat. Ada pemeliharaan Allah, dia tetap sama, dia tidak pernah dipecat dan dia tidak memecat dirinya, dia tetap adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh, Yehova Jireh, Allah pemelihara. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Paulus berkata, sudahlah, memang kita nggak bisa hindari ini. Jadi Paulus menghibur mereka, dia nggak berkata gini loh, kalian lu orang menderita, udahlah nggak usah ngeluh, itu biasa. Kalau penderitaan mereka, Paulus berkata, kuatkan hatimu saudara, bla bla bla. Dia berkata, aku doakan kamu dan sebagainya. Tapi kalau penderitanya Paulus, dia nggak caper, nggak cari perhatian. Dan nggak seperti orang yang kena sedikit, aduh. Pernah sekali saya duduk di sebuah pesta. Duduk ya. Justru di situ siapa. Udah benar-benar, saya bukan pilihan saya diundang kan. Betul-betul orang-orang petinggi-petinggi dalam sosial. Tiba-tiba salah satu daripada waiter itu, saya bisa ngerti lah ya. Kalau itu terjadi saya juga pasti akan reaksi tapi nggak akan berlebihan karena itu tuang kuah panas gitu lah ya. Tapi kan kita punya baju, ya saya tahu lah bajunya sayang lah gimana. Tahu. Aduh, keras sekali sampai dari orang mau berbelas kasihan sampai kanan kirinya berkata, aduh berlebihan orang ini. Sampai pelayannya ketakutan. Ya pelayannya juga berapa piring itu dia bawa. Dia mungkin udah lelah, penat. Ya sudahlah, oke, kamu gak sengaja, kalau bisa ulang ya saya minggir. Tapi kalau gak bisa, nasi udah jadi bubur, makanlah bubur itu, syukuri dulu. Oke, kalau enggak, ya udah saya duduk panas-panas. Udah gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Saya juga pernah kok ketumpahan apa, ya sudah gak apa-apa, mau diapain? Orang juga gak sengaja, kecuali kalau dia lemparnya gini. Saya tanya, ada apa mbak? Gitu ya. Kalau enggak apa-apa, mau diapain? Ya sudah, wah orang itu ya, kalau nggak kenaan ya, kena sedikit itu tuh teriak. Wah! Paulus itu menderita, orang lain beri, khawatir untuk dia berkata, sudahlah, kan kita memang ditentukan untuk ini. Dia speak down his own suffering. Dalam komunitas yang sehat itu harus ada orang-orang dewasa rohani yang tidak, ketika disakiti. Itu akan meredakan semua orang-orang yang suka hiperbola dan suka membesarkan. Supaya orang yang begitu berbalik arah dan menjadi orang yang lebih mawas diri, rendah hati, lebih memikirkan orang lain. Karakter Kristus dipertahankan. Tapi saya senang sekali, mereka ini saling worry. Bagus. Jadi jangan worry, khawatir tentang dirimu sendiri, worry untuk orang lain. Itu sifat kekristenan. Dan komunitas yang sehat harus semakin mengcultivate, semakin memelihara dan mengembangkan yang begini. Dan ini Paulus bilang sama orang di Tesalonika, don't worry, gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Di Surabaya orang suka ngomong, aku rapapa. Aku gak apa-apa. Sedangkan yang di sana berkata, are you okay? Mereka sendiri gak okay. It's okay not to be okay. Itu kan nama drama Korea. Ini gak okay. Teriak, bukan maling teriak maling. Pasien teriak sama pasien lain, are you okay? Dia sendiri amputasi. Ini yang namanya glory. Karena di kaum berhala, semua orang teriak untuk dirinya. Dan teriak-teriak kalau perlu sayat-sayat untuk dapat berkat untuk dirinya. Hanya di kemah kekristenan yang tahu bagaimana mengasihi. Harusnya begitu kan? Saya belajar sesuatu. Pernah, kapan tuh kita ke Thailand? Tahun lalu setelah kita menabung para gembala-gembala regional, kita nabung loh ya, itu satu bulan nabung dari tabungan pribadi gitu semuanya. Akhirnya kumpulkan setelah berapa tahun, kita kepingin sekalian sama-sama jalan-jalan. Karena kita bukan hanya rekan kerja, kita juga the best of friends atau kita semua adalah sahabat. Pergilah kita ke Thailand, karena Thailand yang paling affordable, yang paling terjangkau. Pergi ke sana, gempa. Ingat tak yang ada gempanya itu loh, yang dari Myanmar itu loh. Itu kami pas di sana. Saya rasa itu kan ada pasar Fuji di situ. Kalau enggak kita aman itu. Mestinya kita lemparkan ke gempa itu pasar Fujinya, langsung semuanya reda. Nah, pada waktu gempa, saya itu waktu itu pergi dengan om tante juga ikut dengan rombongan gembala-gembala ini. Mereka orang tua.
om tante seperti papa mama sendiri. Dan perlu pakai kursi roda, bukan nggak bisa jalan, tapi mungkin nggak lincah. Sudah lincah. Jadi saya bawa, oke semua di food court nih. Saya pergi ke, kenapa tiba-tiba orang-orang lari, ada bunyi brak, begitu dulu. Saya baru keluar dari WC, om dulu selesai, saya keluar, saya anterin mereka orang tua lah. Kasihan. Udah selesai, brak dari WC, tiba-tiba orang berserabutan lari semuanya. Saya nggak tahu ada apa, saya kira yang jatuh itu tante saya. Saya bilang, oke nggak ya, oke nggak? Ternyata waktu saya tantenya keluar nggak apa-apa, ada apa? Dari sebelah situ seperti ada, itu loh seperti di Afrika yang hewan-hewan lari semua. Itu manusia tapi ratusan itu lari ke arah kami. Karena saya berdiri di WC ujung itu dekat pintu keluar mall itu. Itu orang-orang lari. Hal pertama ya saya langsung secara spontan. Saya ngomong gini bukan berarti saya mulia. Tapi apa yang Tuhan ajarkan berpuluh-puluh tahun itu akhirnya berguna di saat darurat. Kalau Anda latihan itu jadi reaksi Anda. Saya langsung ambil tante saya rangkul. Saya hadapkan pundak saya, punggung saya ke arah orang-orang yang lari ratusan itu. Meskipun itu gak ada gunanya. Kalau sampai kami diinjak, saya dan tante saya sama-sama ketemu Tuhan. Loh kok sama-sama? Om saya di sebelah sana juga, tapi om saya kan lebih sehat. Tante saya yang jalannya susah. Saya gitu, gak ada satupun jamaah kami loh. Itu benar-benar tante saya melihat kemuliaan Tuhan, om juga melihat kok bisa gak ada orang senggol kami sama sekali. Itu gak mungkin karena orang udah kalap, panik. Saya gak tahu terjadi gempa, saya gak kerasa. Dan kalau saya keluarnya itu terlambat 1 menit, itu atap tadinya brak. Itu dari atapnya WC, saya orang terakhir yang keluar. Itu 1 menit kemudian, saya tentunya hadirin khotbah dengan kepala gepeng. Penyetan dari Surabaya. Saya cerita ya, setelah itu kejadian. Hal pertama waktu saya rangkul tante saya mikir semua gembala. Pikiran saya enggak untuk selamatkan diri saya sendiri. Saya enggak ngomong ini untuk dapat aplaus, enggak. Tapi saya sejujurnya saya rangkul itu spontan. Sementara saya pikirkan para gembala, saya pikirkan semua kecuali Pastor Fuji. Saya pikirkan anak istri saya yang ada di dalam. Akhirnya kita keluar terpencar kan, gak bisa pilih kan. Semua orang keluar, jauhi building. Itu ya, air mancur itu. Yang air terjun itu, terjunnya bisa begini. Karena gempanya begitu hebat dari Myanmar. Pada waktu semua keluar itu pikiran saya. Di mana anakku, di mana istriku. Tapi ternyata mereka mikir yang sama. Mana Dedi? Istri saya, mana suami kesayanganku? Imajinasi saya. Kami cari-cari akhirnya telepon kering, telepon. Di mana Dedi? Saya pertanyaan juga sama, di mana kalian? Jadi kita nggak mikir, am I safe? Tapi where are you? Are you safe? That is family. Family. Dalam keluarga Tuhan, kita semua bukan flesh and blood, bukan darah dan daging. Tapi di sini kita, setiap bulan minimal sekali kita makan daging dan darah Yesus. Berarti kita darah dagingnya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan namamu. Jangan pernah sekali doa dan berkata, Bapakku. Bapa kami, kau tidak sendiri. Kau punya saudara-saudara seiman, saudara-saudara sevisi. Di situ kita dilatih untuk tidak egois. Keluarga aja bisa berantem. Ya, besan apa, bisa jadi masalah. Di gereja kita ditembah. Siapkan jalan untuk Tuhan. Lembah ditutup, gunung dirata. Supaya kita akhirnya menjadi keluarga. Ternyata saya ngerti kenapa gereja lokal adalah idenya Allah. Supaya sifat egois manusia yang sejak Adam dan Hawa itu tidak bisa dikikis hanya lewat family. Kalau family sih banyak orang bisa. Family dengan family sendiri. Itu pun tidak garansi. Tapi dengan family sendiri lebih mudah. Lalu family dengan family berantem. Saya pernah melihat tante-tante hampir tarik-tarikan rambut gara-gara anak dengan anak. Mana dulu dalam antrian? Anak masih kecil. Anak besok juga gandengan tangan, habis berantem, mama dengan mamanya, mau cakar-cakaran. Tuhan gak suka lihat begitu. Karena setiap orang mencintai keluarganya lumrah, penyembah berhala juga lakukan itu. Tapi kalau kau bisa mencintai keluargaku, kata Tuhan, Bapa kami dalam surga itu anak-anakku. Itu akan jadi ujian imanmu. Di situ kau akan membangun perjanjian dengan aku, hai Abraham. Kau akan kujadikan bapak bagi bangsa-bangsa. Keturunanku melebihi darah dagingmu.
Itu loh di langit. Harusnya Abraham langsung tahu. Nggak mungkin keturunannya bisa jadi bintang-bintang di langit sebanyak itu. Hari ini orang Israel, Yahudi, tenan, itu 7 juta misalnya sedunia. Dunia yang miliaran jumlahnya. Tapi Tuhan berkata itu miliaran bintang. Itu bicara tentang anak-anak Tuhan yang bukan dari dagang terus daging dan darah dan daging. Darah dan daging Abraham bukan. Tapi itu keluar dari iman. Gereja lokal itu adalah rumah iman. Kita itu bersatu karena iman kita pada Kristus. Satu Bapa kita panggil Bapa kami. How can I hate you? If your father is my father. Meskipun bapakmu sama bapakku kita beda marga. Aku Mantova. Sana Mustafa. Saya kalau di Kanada dulu waktu SMA, dipanggil itu selalu, Philip Manitoba. Karena ada provinsi Manitoba, saya berkata, Manitoba, ya wis terserah sana. Marga kita beda, tapi bapak kita sama. Bapak kita itu bapaknya papa kita. Menciptakan seluruh dunia, bapak segala roh, kata Alkitab. Di sini kita dilatih. Now you know why you can never have a covenant with God if you're not in a local church. Ku tak pandang dari gereja mana, itu untuk prejudisme. Tetapi kalau Anda tidak tertanam, lagu itu tidak berlaku. Karena after all, pada akhirnya, Tuhan mau imanmu mendalam, dan dalam tidak bisa tanpa tertanam. Karena mudah untuk kita bisa jalan-jalan, untuk kita bisa kemana-mana. Tapi kita tidak akan pernah sama sekali dibentuk oleh Roh Kudus lagi. Gereja lokal adalah idenya Tuhan. Gereja lokal ada yang sakit, ada yang sehat. Tapi tetap adalah idenya Allah. Amin Bapak Ibu. Waktu saya baca gini saya ngerti. Itu hari itu menegangkan buat saya. Tante di sini, saya bisa langsung lari ke food court. Untung saya enggak. Kalau saya lari ke food court, tante saya pasti akan disenggol sama ratusan orang. Saya enggak mau GR, jangan bilang sama dia. Tapi mungkinkah waktu begini, ada jubah urapan. Bukan berarti urapan saya, tapi ada urapan. Gereja Tuhan, jemaat selalu mendoakan kami. Itu dilindungi. Tapi saya kudu mau lari ke food court, karena enggak jauh. Paling hanya 300 meter. Saya mau lari cari istri dan anak saya. Untung kalau sampai saya lari, mereka juga lari cari saya keluar sana. Lari. Nggak ketemu. Malah justru semua keluar, ketemu. Dan saya ketemu Pastor Fuji. Pastor Fuji juga sama-sama bersama dengan hamba Tuhan lainnya. Puji Tuhan sama-sama selamat, sama-sama berdoa, sama-sama membantu sesama. My friend, that is family, that is the local church. Saya kenapa khotbah begini? Karena ini penting. Apa hubungannya sama aku? Mungkin Anda bertanya. Oh, hubungannya segala sesuatu. Hubungannya langsung dengan Tuhan. Sama sekali ada hubungannya. Sangat-sangat. Ini akan menentukan everything else in your life. Everything else dalam kehidupan Anda. Ya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan itu ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan pada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi, kata Paulus, telah mengirim dia, Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Are you okay? Supaya aku tahu tentang imanmu. Padahal baru ditinggal 2-3 bulan. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus tahu yang dia tidak percayai bukanlah jemaat Tesalonika sekalipun masih bayi rohani. Yang dia tidak percayai adalah setan, si penggoda. Kata penggoda ini the tempter atau Satan atau Lucifer. Dia tahu bahwa Lucifer itu hidup lebih lama dari setiap orang Kristen. Karena kita semua hidup paling 80, itu pun penuh penderitaan. Tapi fair ya, nggak hanya penderitaan, hidup kita itu ada senang, ada susahnya. Ada susah juga ada senangnya. Malahan banyak senangnya kok terus terang ke Tuhan. Tapi hidup kita kan sebentar. Mau orang yang hidup zaman dulu aja perjanjian lama yang baik ratusan tahun juga tetap sebentar. Setan tahu gimana mengalahkan yang namanya Kristen sendirian, itu gampang.
Karena dia tahu. Setan itu punya kuasa tapi kuasanya terbatas. Tetapi kita harus mengerti kalau apa Tuhan ciptakan kita dan di-wire demikian rupa untuk jadi. Itu bisa bertumbuh dan dikuatkan dalam komunitas karena dia tahu. Bersatu kita teguh. Setan juga gak kerja sendirian kok. Tadi saya ada kasih teka-teki di kebaktian sebelumnya, nanti dengarkan sendiri. Kira-kira jumlah setan itu ribuan, jutaan, ratusan juta atau miliaran ya? Saya nggak berani dahului firman, tapi tadi saya ada sedikit rangsang imajinasi, kira-kira kalau Alkitab bilang begini, kira-kira hitung sendiri. Dia nggak kerja sendirian, pemerintah penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara, all his demon spirits. Ini kerajaan lawan kerajaan, Anda berani sendirian, hanya Tuhan yang bisa kalahkan sendirian semuanya. Anak-anak Tuhan, kita itu jangan lupa, kita dari manusia berdosa Adam dan Hawa. Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi Tuhan tidak memberikan semua pewahyuan, kecuali yang perlu kita tahu untuk hidup kudus bagi kita, hidup kita hari ini. Tuhan menaruh semua hikmat itu pada tempat-tempatnya. Ada rasul, ada nabi, rasul tidak sendiri. Ada guru, ada pengajar, ada gembala, ada penginjil. Tidak sendirian. Tidak semua orang membuat mujizat. Tidak semua orang mendapatkan karunia untuk administrasi. You see, we need each other, kita butuh satu dengan yang lainnya. Dia tahu, Paulus tahu kalau si penggoda itu licik sekali. The tempter atau setan. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami 2-3 bulan yang lalu ya, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Saya tunjukkan tadi keinginan mereka untuk saling berjumpa. Saya jadi ingat ayat, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan. Jangan. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Bayangin seorang papa jauh, tahu anak-anaknya bersatu. Oh, saya tahu, karena waktu saya pelayanan misalnya, pergi gitu ya. Oh, ya dad, ini kita lagi sama-sama, lagi nonton TV bersama. Waktu anak saya masih kecil, tenang. Padahal ya nggak kemana-mana. Senang gitu loh. Oh ya lagi keluar sama-sama, ini cicenya lagi keluar kan sudah menikah, ajak makan, adiknya diajak sekalian. Waktu makan sama keluarga mertuanya segalanya, saya juga tenang. Oke kalian sama-sama. Bukan saya khawatir, overthinking enggak. Tapi tetap ya ada, gimana ya, kalau anak kita bersama itu rasanya kayak beda ya. Meskipun Tuhan itu maha hadir ya, tapi kan Tuhan Yesus secara fisik sekarang ada di samping kanan Allah Bapa, Roh Kudus curahkan. Coba bayangkan kalau dia tahu kita itu bersekutu. Nggak mungkin gereja bisa kumpul semuanya itu berapa miliar orang. Tapi kita semua masing-masing suku Ruben ada, suku Benyamin dan sebagainya itu masing-masing itu bukan bendera itu sebagai pemisah, bendera itu sebagai recognition atau sebagai pengenal. Itu kalau ada, itu kan jadi, saya nggak berkata Tuhan itu worry, kayak seperti manusia, karena kita nggak maha hadir, dia maha hadir. Tapi Tuhan itu punya hikmat yang tak terselami. Kalau anak-anaknya berkumpul, Tuhan itu happy. Tuhan itu happy. Bahkan di hari aniaya aja tuh anak Tuhan itu selalu berusaha untuk berkumpul. Saya punya banyak 1001 gudang cerita. Bagaimana saya melayani di kalangan orang-orang Kristen yang benar-benar tidak bisa ibadah. Cuman kan gak mungkin saya jual obral cerita seperti ini kan membahayakan mereka. Saya bisa tunjukkan pada Anda bagaimana mereka berusaha ketemu dengan resiko yang tinggi. Tutup gorden di mana, saya ada di tengah mereka, menguatkan mereka. Di balik mana, dimasukin gedung sini, lalu sampai ada apa-apa, ada dari atapnya semuanya, saya pernah lalu itu. Bahkan ada satu lemari dikhususkan kalau ada apa-apa saya suruh masuk sana, mereka lupa ukur tinggi badanku. Untung saya gak masuk ke sana begini. Kok bisa mereka mikirkan ada apa-apa mau selamatkan saya, saya datang ke sana mau selamatkan mereka, mau menguatkan mereka supaya mereka tidak tersebar, tidak tercerai-berai. Kita saling mikir untuk menyelamatkan. Tidak ada kepikiran, saya tidak kepikiran apa-apa. Apa syaratnya Pastor Philip ke sini, tolong siapkan lemari. Nggak ada, saya pikir gimana membangun kalian. Mereka pada saat mereka tidak bisa bertemu pun mereka berusaha untuk ketemu. Itulah yang disebut rindu. Makanya itu ya, kalau sampai orang kata siapa belum CG, ya nggak apa-apa, itu pakai cara soft approach itu bagus. Siapa yang belum CG? Misalnya ya. Siapa yang sudah CG? Bangkit berdiri. Wah, bangkit berdiri. Nah coba lihat kanan kirinya yang belum berdiri, yang duduk itu, tolong diajak ke CG ya. Puji Tuhan, itu soft approach.
Your pastor has been so kind to you melakukan itu. Kalau saya begini, lu gak mau CG, gak usah. Orang-orang dianiaya itu rindu ber-CG. Saya ngomong gini bukan kasar ya, saya tunjukkan, gak mau. Punya kaki kok, gak usah. Kalau sampai ditarik-tarik, dipersuit-persuit, dibujuk-bujuk, ayolah. Telepon lagi, ayo CG, enggak. Tapi setiap kali saya mau ngomong gak usah, kasih Kristus langsung ambil alih hati saya digudeta daging saya. Terakhirnya juga saya akhirnya sabar berkata, ayo CG. Tapi sebenarnya jujur ya, siapa butuh siapa? CG butuh kita, Tuhan butuh CG, Tuhan butuh kita, atau kita yang butuh komunitas? Kita pikirkan. Kalau saya bisa kedagingan, saya akan bilang, gak mau CG, jangan. Itu sama dengan saya merengek-rengek minta, boleh gak saya kasih mobil saya, kasih rumah saya ke Anda. Kita bisa berkomunitas, itu berkat. Orang-orang yang dianiaya itu gak bisa aja, mereka berusaha dengan segala resiko. Dengan resikonya tinggi. Jadi nanti ya, sampai kalau Pastor Fuji berkata, siapa di sini belum ber-CG, nanti ya cepat disambar. Saya Pastor Fuji, gitu yang keras nanti sekalian. Atau sekarang aja deh. Siapa di sini belum CG? Angkat tangan. Gak apa-apa, jangan malu. Ini mulia kok. Ya, siapa belum CG angkat tangan. Loh, ini gak dimarahi kok. Ini ada yang, kasih tepuk tangan. Silakan bangkit berdiri. Bangkit aja berdiri. Welcome home di CG ya, puji Tuhan. Nanti saya balik, bukan yang belum ber-CG duduk sekarang, yang belum ber-CG yang berdiri, puji Tuhan. Siapa lagi? Tetap berdiri aja, bangga. Yang pertama kan berarti pionernya, berdiri dulu. Siapa lagi yang ber-CG berkata aku mau ikut CG, angkat tangan. Berdiri langsung aja, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Nah, contoh Bapak ini ya, Bapak ini pemberani, ini luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Bapak ini. Silakan duduk Pak, ya puji Tuhan. Dan nanti biarkan Pastor Fuji itu bagiannya Pastor Fuji hari ini. Tapi saya mau beritahu begini loh. Rindu itu gak perlu dipaksa. Rindu itu kesadaran. Haleluya. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa. Sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Luar biasa ya, Paulus berkata, kami rindu bertemu, menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Biar Tuhan buka jalan agar kami bisa datang kepadamu. Tapi ada satu kalimat sini saya ingin Anda perhatikan. Paulus tiba-tiba happy banget vibe-nya. Dia berkata, maka kami juga, ayat 7 saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami hadapi macam-macam. Kami jadi terhibur oleh karena kamu, oleh karena imanmu. Kenapa dia terhibur? Karena mereka faithful, karena mereka setia. Sekarang kami hidup kembali. Seolah-olah Paulus baru bangkit dari orang mati. Asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Kalau kamu teguh berdiri, kata Paulus, aku happy. Sebab ucapan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. You see, kalau kita mau jadi berkat buat pemimpin-pemimpin rohani kita, gampang. Be a faithful and loyal Christian and disciple. Karena Paulus berkata gini, dia buka rahasia seorang hamba Tuhan. Dia berkata, kalau kamu teguh berdiri dalam Tuhan, aku terhibur dengan sendirinya. Aku terhibur oleh karena kamu, setiap kali mengingatmu, dan oleh karena imanmu. A faithful believer is a source of joy and strength to the pastors. Seorang murid atau seorang jemaat yang faithful, yang setia kepada Tuhan Yesus, yang setia untuk bertumbuh adalah sumber sukacita pastornya. Dan adalah sumber kekuatan pastornya. Seorang pemimpin rohani bukan bicara soal pastor aja, pokoknya pemimpin rohani ya. Makin atas angin makin kencang, gitu aja. Makin atas itu makin lonely. Jarang sekali kami itu, dan kami tidak minta begini.
Lalu datang dan berkata, wah bagus, ayo Cayo, pasti bisa. Kami jarang dengar kata-kata, pasti bisa, Cayo, semangat ya. Karena orang justru sedot semangat dari kami. Kalau patah semangat, datang ke kami. Dan memang kami tidak boleh mengeluh tentang itu. Memang itu adalah job deskripsi, memang itu adalah panggilan Tuhan. Jadi jarang kami itu tiba-tiba orang datang dan berkata, wah, begini. Lalu memberitahu kepada kami, mereka dibangunnya seperti apa. Misalnya kalau didoakan sakit. Saya bolak-balik dan itu jadi biasa. Dan saya hanya ketawa. Saya sama sekali tidak keberatan. Ya, karena itu ada profesi lain juga kemiripan. Ya kan? Kalau datang pasti ada penyakit. Tapi kalau sudah sembuh, nggak datang lagi. Itu sudah biasa. Nggak ada orang cari dokter setelah dia sembuh. Jadi kami juga mengerti bahwa dalam profesi-profesi lain ada juga sekelibat seperti hal-hal itu terjadi. Jadi saya bolak-balik ketika ketemu sama satu orang misalnya di mana saya sudah sembuh, suami saya dapat pekerjaan. Pastor Philip beritahu, baru aja kemarin ini waktu kami pulang on the way, sebelum kami ke Jakarta, kami pulang dari Korea, sampai ke Surabaya, besok paginya langsung ke Jakarta, yaitu kemarin. Saya juga didatangi orang yang berkata, wah suami saya dapat pekerjaan waktu didoakan, saya jadi lupa ingat karena itu barusan terjadi. Saya nubuatkan nanti pertama-tama bukan disembuhkan, dia dapat kerjaan dulu langsung disembuhkan sama Tuhan. Itu terjadi. Waktu saya dengar gitu, saya tertawa, saya berkata, ayo tulis kesaksian. Supaya orang lain yang mirip nanti kasusnya bisa dikuatkan. Oh iya Pastor Philip, oke. Saya bolak-balik menemukan banyak mutiara-mutiara di tempat umum ketika orang berkata, terjawab, terjadi mujizat dan sebagainya. Tapi kalau nggak ketemu secara sengaja atau nggak ditanya, tidak diberitahukan. Jadi kami kerap kali mendoakan orang yang sakit untuk sembuh, padahal dia sudah sembuh. Kami kira dia sakit. Kami doakan terus. Pasti ada banyak malaikat ketawa di sorga. Dia sudah sembuh. Tapi saya masih doakan Tuhan, sembuhkan dia. Dia sudah sembuh. It's okay. Bagi saya itu malah terkesan lucu. Ya itulah humor dalam profesi kami. Ya, paham ya? Jadi kami bukan tipe orang yang kerap kali mendapatkan komplimen. Mendapatkan perlakuan gimana. Kami bukan tipe orang yang akan diingat ketika orang dalam pergumulan. Atau yang akan dipuji, jangan cari pujian yang sia-sia tapi. Cara menghibur pemimpin rohanimu, atas gampang. Be faithful with the Lord, to the Lord. Itu ya, setiap kali Paulus mengingat jemaat yang begitu, dia berkata, kalianlah sumber sukacitaku. Dia dikuatkan dalam pergumulannya. Wow, tidak ada 1001 kata bisa menandingi. Ketika seorang hamba Tuhan merasa lemah, mungkin secara semangat, ketika melihat orang yang dia layani, hari ini melayani Tuhan. Ketika dia melihat orang itu berubah. Ketika dia melihat orang tertentu tiba-tiba sekarang hidupnya tidak sama lagi, lalu dipakai Tuhan dengan secara istimewa. Ketika melihat itu, orang itu jadi cinta Yesus sejak kami layani. Itu tidak ada sukacita seperti itu. You see, that joy comes from heaven, dari sorga. Dan sukacita itu tiada tandingannya. Kalau kita mau jadi berkat semangat bagi orang-orang di atas kita, jadilah seorang Kristen yang faithful, yang setia pada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terakhir di ayat ini dikatakan, dan kiranya, ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imammu. Kiranya Dia Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bukan hanya togetherness atau bersama, tapi Paulus berdoa supaya mereka saling mengasihi. Cara untuk membuat pemimpin rohani kita bangga, membuat hatinya kuat dan menambah semangat adalah bukan hanya setia kepada Tuhan, tapi belajar untuk saling mengasihi, saling mendukung dalam kasih. Tidak ada, saya buka rahasia mewakili semua papa mama yang sehat parentingnya. Tidak ada yang membuat orang tua lebih bahagia ketika melihat anaknya rukun. Dan anaknya saling mengasihi. Ya, orang tua di sini yang punya anak, baik masih kecil maupun besar, kalau Anda setuju sama saya, tolong batuk. Ya, get well soon ya batuknya. Pasti
Itu yang Paulus katakan sumber sukacitanya ketika dia melihat anak-anaknya bersama gereja Tesalonika dan mereka saling mengasihi. Dia tidak main di level nice. Being nice orang dunia bisa. Saya dulu tinggal di Kanada, orang Kanada itu nice-nice semuanya. Nggak kenal pun, hello, how are you doing today, how is it going, how do you do, ngomong, nyapa, baik-baik. Waktu kami mengunjungi Australia, waktu kami meresmikan gereja ketiga di Sydney, kami sempat pergi ke suburb atau sedikit pergi ke luar kota dari Sydney. Di waktu kami refreshing, baik-baik, duduk, disapa, diajak ngobrol, beda dengan kota besar. Nice itu semua orang bisa, nggak harus Kristen. Tapi kasih itu hanyalah di kemah Tuhan. Belajar saling mengasihi itu berarti kasih adalah tindakan, saling melayani, saling memperhatikan, saling mendoakan. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tapi dari ayat 10 dengan ini saya selesai. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Paulus tidak asal bicara, tidak asal bunyi. Kalau Paulus berkata siang malam bukan berarti dia tidak keluar dari ruang doanya, tidak bekerja apa-apa. Dia berkata siang malam berarti dia kerap kali berdoa bagi jemaat. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Saya bisa yakin Paulus pasti di dalam agenda doanya yang jadi langganan doa. Pasti adalah Timotius, Silwanus, Silas, dan Epafras, dan sebagainya orang-orang ini. Tapi Paulus juga mendoakan jemaat. Ada doanya yang sifatnya general atau umum, ada pula doanya yang sifatnya spesifik. Paulus tahu bagaimana mempercayakan pada orang yang bisa dipercaya dan mempercayakan pada orang lain seperti saran yang dia berikan pada Timotius dalam suratnya. Paulus tahu bagaimana mendoakan karena dia juga orang. Saya tahu ada satu hamba Tuhan dari China dahulu yang mati muda umur 40 sekian, namanya John Sung, obor dari China. Ini orang luar biasa, tapi dia mati muda juga karena mungkin, saya tidak berani kalau untuk orang-orang yang hidup benar sampai pada akhirnya saya tidak berani komentar. Tapi kalau boleh, ya kalau itu diterapkan pada kita, kita bisa bagi tugas. Makanya puji Tuhan, doa bukan dilakukan oleh 1-2 orang di gereja ini. John Sung tiap hari mendoakan petobat-petobatnya, jumlahnya banyak. Dia tiap hari itu berdoa itu sampai 7 jam. Sebut satu-satu. Nggak bisa. Makanya dia mati, bukan makanya saya nggak berani langkahi. Tapi kalau dia mati muda, saya nggak heran. Nggak heran. Untuk kuat dia minum tim ayam Tiongkok itu. Makanya dia disebut sebagai penginjil tim ayam. Ini orang luar biasa imannya. Tapi jebol lah kesehatannya. You cannot pray for everybody. John Sung believes in the power of prayer. Pernah sekali pada waktu lagi ada di tempat dia KKR itu banjir, kena hujan tiba-tiba. Dia berdoa terjadi miracle secara alam. Itu ada angin berembus itu kering sendiri. Kalau di satu-satu di blow dryer, kapan KKR-nya. Orang-orang melihat mujizat demi mujizat. Dan dia tahu kuasa doa itu bisa mendatangkan supranatural. Dia tahu doa bagi pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya itu perlu. Dan saya juga percaya hari ini, doa pemimpin, doa saudara seiman itu penting sekali for your business, penting sekali untuk pernikahanmu, untuk rumah tanggamu, untuk pelayananmu. Karena kalau pemimpinmu berdoa, berbahagialah orang yang berada di bawah a praying leader. Kenapa? Berarti dia hadapi naga, Anda hadapi ular. Berbahagialah anak-anak yang di dalam rumahnya dibesarkan oleh orang tua yang adalah pendoa. Enggak tentu pendoa syafaat yang gimana yang cari perhatian, bukan. Tapi diam-diam in a subtle way. Tapi dengan sungguh-sungguh berdoa daripada orang yang suka keluar-keluar doakan ya aku doakan kamu tapi enggak pernah doa. Bukan orang yang latah secara rohani tapi orang yang sungguh-sungguh tepati. Kalau Anda punya orang tua yang pendoa, yang sungguh-sungguh mendoakan Anda. Mendoakan untuk studi Anda, mendoakan untuk masa depan Anda, untuk perjodohan Anda, untuk pernikahan anak-anaknya, untuk cucunya bahkan. Berbahagialah Anda, consider Anda punya aset paling mahal di dunia. Karena when someone prays over you, bukan praying with you, kalau berdoa bersama denganmu itu penting. Dengan saudara seiman bisa. Tapi praying over you itu covering. Orang yang berdoa untuk Anda, di situ Anda harus tahu, tiba-tiba your spiritual warfare, peperangan rohanimu cut di discount at least by half. Kalau seorang pemimpin mendoakan, otomatis nanti yang dia pimpin hanya menghadapi cacing paling besar ular. Karena kami yang menghadapi ular naga. Tapi kalau pemimpin tidak doa, orang tua yang gitu malah meninggalkan warisan dosa. Ular mematuk dia, anak hadapi naga.
butuh sekali doa covering. Saya ingatkan hari-hari ini di zaman yang seperti ini. Bahwa kita butuh doa pemimpin di samping doa saudara seiman. Karena itu saya sarankan para pemimpin di sini dalam kesibukan pelayanan. Don't forget to pray. Terus terang saya beritahu ya, hidup saya makin hari bukan makin relax schedule-nya, tapi semakin berat. Satu hal yang saya terus berusaha untuk juggling dan saya tidak akan korbankan. My prayer time. Pertama kali saya langsung datang ke rumah. Hal pertama keluarga saya pasti menemukan saya berada di study room itu. Di study room saya yang cuma berapa kecil di kamar saya. Di situ saya menyimpan diri saya sendiri. Berdoa, renungkan firman saya doakan satu-satu. Setelah doakan untuk keluarga saya, my first ministry. Saya doakan untuk anak-anak rohani, satu-satu. Saya tidak bisa doakan semua jemaat. Makanya saya borong semuanya dalam bahasa roh. Bahasa roh itu satu kalimat, meskipun saya tidak ngerti, itu bahasa rahasia sorga mewakili begitu banyak orang. Karena itu bahasa supranatural. Tuhan ngerti keterbatasan saya bukan Jonsung, dan saya tidak mau mati muda. Saya nggak bisa doain satu-satu nama sampai ribuan. Paling yang saya doakan puluhan nama yang mewakili jemaat itu. Doakan Pastor Fuji contohnya, Pastor Lena. Doakan Pastor Maxi di Sumatera dan Pastor Vena. Saya doakan, saya doakan itu dengan nama, itu saya tidak grosiran. Saya doakan. Ada yang saya retail satu-satu, ada yang saya grosil semuanya. Covering. Saya harapannya adalah sampai di titik Anda menghadapi semua yang harus Anda hadapi di dunia kerja Anda, di ekonomi lesu hari ini. Utang piutang, pinjol, zamannya pinjol online, ini segalanya. Semua yang Anda hadapi tentang perselingkuhan, perceraian yang menggila, semakin memarak di dunia. Saya berdoa supaya semua yang Anda hadapi hanyalah sparring partner, tidak akan melebihi kekuatanmu. Kita bawa dalam doa. Satu hal, kalau orang mengira bahwa pekerjaan seorang gembala atau pemimpin rohani di atasmu, dimulai dari CGL semua ke atas itu hanyalah pas lagi showcase, khotbah, sharing, itu hanya tips of the iceberg. Anda hanya melihat cuma ujungnya seperti Titanic, Anda tidak lihat bawahnya. Waktu yang kami luangkan harus lebih banyak bicara tentang Anda ke Tuhan daripada bicara kepada Anda tentang Tuhan. Ini 4 kali ibadah, 1 minggu diborong semua 1 kali. Nanti Pastor Fuji mungkin khotbah 7 kali, di mana di CP dan sebagainya. Itu hanya tips of the iceberg. Kita harus doa di dalam hadirat Allah, mendoakan supaya nanti yang Anda hadapi bukan naga, Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda hadapi hanyalah ular, kalau bisa sekalian di-courting sampai cacing. Jangan mengeluh, bebanmu berat. Sebab siapa suruh kau pikul sendiri? Ada CG-mu kan? Ada saudara seiman sevisi kan? Kita saling mendoakan. Dan jangan lupa juga doakan kami. Paulus ketika berkata, doakan saya. Dia berkata, doakan setiap kali aku membuka mulutku. Dia bukan berdoa supaya bebannya ringan. Ketika aku buka mulutku, rahasia kerajaan sorga diberitakan dengan berani. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuatkan hatimu, Anda tidak sendirian. Hari ini Anda berada di dalam gereja yang berdoa. Gereja yang memuridkan, Anda selayak sepatutnya bertumbuh pesat di sini. Segala pergumulanmu, ayo sambil jalan, angkat bersama dengan kami. Kita akan melihat pembelaan penyertaan Tuhan. 3 poin, bawa pulang ke rumah, lalu kita selesai. Dikuatkan melalui komunitas nomor 1, iman yang terisolasi adalah iman yang rentan. Setan paling suka tangkap Kristen yang sendiri. Dan Kristen yang jalan-jalan. 2, pertumbuhan rohani tidak terjadi karena waktu. Kalau kita hanya nganggur di rumah Tuhan, tapi karena komunitas yang benar. Ketika Anda masuk dan tertanam dalam komunitas itu, Anda mulai bertumbuh. Makanya itu CG segalanya itu harus ada kesadaran. Harus ada kesadaran. Jadi bukan pancingan, bukan jebakan. 3, kita butuh doa pemimpin dan saudara seiman. Sekarang kita ngerti kan, supaya kita tidak menghadapi naga. Tapi doakan supaya pemimpinmu tidak dimakan naga. Gak akan kalah, tapi jangan pernah salah. Paulus berkata, aku berkali-kali mau mengunjungimu, setan menghalangi aku. Kalimat itu mengganggu, setan menghalangimu. Satan hinder me, then Satan has power. Satu hal saya selipkan, bagaimana Anda bisa doakan. Puji Tuhan gereja kita adalah gereja yang tidak mengalami hal-hal seperti skandal apa sekali nggak ada. Tapi ada banyak sekali soal kesehatan yang harus kita perhatikan. If you pray nowadays, hari-hari ini, nanti kalau kita ketemu lagi saya akan bahas hal-hal lain, mungkin saya bisa ingatkan next apa yang harus didoakan. Hari ini kalau saya merasa yang harus didoakan adalah kesehatan. Doakan agar setan tidak hajar di badannya. Saya sehat by the way,
tapi semua gembala-gembala yang lain. Gembala kita ini sekarang kita ada 155 gereja. BSD menjadi salah satu dari tubuh Kristus. Anda tidak boleh main sendiri, setiap Anda adalah bagian dari seluruh gereja tubuh Kristus itu yang ada di GMS. Doakan all the other pastors dari regional yang lain juga. Kalau Anda tidak tahu bagaimana berdoa siapa dan siapa, Anda berdoa aja tiap hari, ambil waktu, berdoa berbahasa roh. Kalau belum punya, belum bisa karunia ini, minta sama Tuhan karunia itu. Doalah sekian menit, I want to pray for all pastors, dan berdoa, Tuhan, mulai berdoa. You pray for us. By praying for us, you're doing good to yourself too. Karena we are praying for you. Amin. Semoga ini berguna buat Anda. Ya. Nanti sebentar lagi kalau disuruh sama Pastor Puji, siapa mau ber-CG? Rebutan ya. Angkat tangan ya. I love you. God bless you. Ayo maju. Ayo kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Dipeliharanya kehidupanmu, dicukupkan semua kebutuhanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluarga, rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, karir, usahamu. Dibuatnya engkau naik dan tidak menjadi turun, diberkatilah engkau sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Terimalah kasih karunia berlimpah-limpah dari Yesus Kristus Putra Allah. Kemanapun kau melangkah, apapun tantangan di dalam musim kehidupanmu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu. Terimalah juga berkat penyertaan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam dirimu, dialah yang akan menuntunmu ke dalam seluruh jalan kebenaran. Dan dia juga akan memampukanmu untuk menyelesaikan semua kehendak Tuhan. Terimalah semua berkat ini, aku melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima katakan. Tengok kanan kiri katakan Happy Sunday, Tuhan memberkati.